Kalau kita ngomongin bisnis, kita tuh hidup dan mati sama yang namanya angka. Tapi ada satu angka yang kayaknya paling sering kita andalkan, rata-rata. Angka ini tuh ada di mana-mana, di setiap laporan, di setiap dashboard. Kelihatannya sederhana, aman, dan terpercaya. Tapi, gimana kalau angka yang paling kita percaya ini justru yang paling sering bikin kita salah jalan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas kenapa rata-rata itu bisa jadi alat yang super berguna, tapi di sisi lain juga super berbahaya. Yuk, kita mulai. Coba deh ingat-ingat lagi, laporan bisnis terakhir yang Anda baca. Saya berani taruhan, pasti Anda nemuin angka rata-rata di dalamnya. Entah itu penjualan rata-rata, kepuasan pelanggan rata-rata. Angka ini tuh rasanya nyaman banget. Kenapa? Karena dia menyederhanakan dunia yang rumit jadi satu angka tunggal yang gampang banget kita cerna. Nah, lihat singkatan-singkatan ini. CSAT, AOV, ARPU, NPS, CAC. Ini tuh udah kayak denyut nadinya banyak departemen. Mulai dari marketing sampai customer service. Kita pantau terus setiap hari, setiap minggu. Pertanyaannya simpel aja sih. Apa coba benang merah yang nyambungin semua metrik krusial ini? Apa satu konsep matematika yang jadi fondasi dari semuanya? Jawabannya, ya rata-rata atau mean. Setiap metrik yang barusan Anda lihat di layar, intinya ya cuma penerapan spesifik dari konsep rata-rata. Makanya penting banget buat kita benar-benar paham seluk-beluknya. Oke, kita refresh sedikit ya ingatan kita. Jadi, mean aritmatika atau rata-rata yang biasa kita pakai, cara ngitungnya kan semua nilai dijumlahin, terus dibagi sama ada berapa banyak datanya. Secara konsep, ini tuh kayak titik keseimbangan dari data kita, satu angka yang berusaha mewakili semuanya. Nah, sampai sini kan kelihatannya aman-aman aja ya. Tapi sekarang, kita masuk ke bagian yang seru nih. Momen di mana angka yang kita percaya, ini justru bisa bohong dan menyesatkan kita. Bayangin deh, kita lagi riset pasar di satu komplek perumahan. Kita kumpulin data pendapatan bulanan dari 9 keluarga. Datanya kelihatan konsisten banget ya, di kisaran 4–6 juta rupiah. Cukup normal kan? Terus, muncullah data dari rumah tangga ke-10. Dan pendapatannya bukan lagi 5 atau 6 juta, tapi 5 miliar rupiah sebulan. Wow, ini yang namanya outlier, satu nilai yang beda banget dari yang lain. Nah, sekarang apa yang terjadi sama analisis kita? Kalau kita pakai mean atau rata-rata, pendapatan rata-rata di komplek itu jadi 500 juta rupiah. Angka ini kan ngaco banget, sama sekali nggak ngegambarin kondisi 9 keluarga lainnya. Tapi coba kita pakai median, nilai tengahnya, angkanya jadi 5 juta rupiah. Nah, kelihatan kan, mana yang lebih jujur menggambarkan kenyataan? Jelas median. Dan inilah intinya teman-teman. Kelemahan terbesar dari rata-rata itu, ya ini, dia gampang banget ketarik sama nilai-nilai ekstrim. Cuma gara-gara satu kali outlier aja, seluruh gambaran bisa jadi rusak, dan kita bisa ngambil kesimpulan yang salah total. Oke, jadi kalau rata-rata bisa bohong, solusinya gimana dong? Gampangnya gini, anggap aja statistik itu kayak kotak perkakas. Kita harus tahu kapan pakai palu, kapan pakai obeng. Ada banyak banget jenis rata-rata dan ukuran lain buat situasi yang berbeda-beda. Dan ternyata rata-rata itu nggak cuma satu jenis loh, ada beberapa. Yang biasa kita pakai itu mean aritmetika. Tapi kalau Anda ngitung pertumbuhan investasi misalnya, nah itu pakainya mean geometrik. Beda lagi kalau mau ngitung kecepatan rata-rata, itu pakainya mean harmonik. Salah pakai alat di sini, wah bukan cuma keliru, tapi bisa bikin Anda salah baca pasar atau bahkan rugi. Memilih yang tepat itu kuncinya. Di sini kita bisa lihat perbandingannya langsung nih. Mean sensitif banget sama outlier. Median jauh lebih kuat, cocok banget buat data yang miring kayak pendapatan tadi. Terus ada modus, nilai yang paling sering muncul. Ini pas banget buat data kategori. Contohnya, ukuran baju apa sih yang paling laku? Nah, pakai modus. Masing-masing punya panggungnya sendiri. Oke, sekarang kita balik lagi ke dunia bisnis ya. Kita lihat gimana konsep rata-rata ini dipakai di metrik-metrik harian kita. AOV, Average Order Value. Simpelnya, ini adalah mean dari total belanjaan tiap transaksi. Penting banget buat tim sales buat cari peluang upselling. Lanjut, ARPU, Average Revenue Per User. Ini juga mean, tapi dari pendapatan per pelanggan. Wajib tahu buat bisnis yang modelnya langganan. Terus ada CLTV, Customer Lifetime Value. Ini rata-rata keuntungan yang bisa kita harapkan dari satu pelanggan selama dia jadi pelanggan kita. Metrik buat prediksi masa depan nih.
Dan terakhir, CAC, Customer Acquisition Cost. Ini min dari semua biaya yang kita keluarin buat dapetin satu pelanggan baru, buat ngukur seberapa efisien marketing kita. Kita udah tahu kapan harus pakai rata-rata, kapan harus hati-hati. Sekarang bagian terakhir yang paling penting, gimana cara melaporkannya dengan benar, supaya kita nggak ikut-ikutan menyesatkan orang lain. Nah, ini nih contoh laporan yang sering banget kita lihat. Cuma satu angka, skor CSAT kami 8.2. Kelihatannya bagus ya, tapi angka ini nggak cerita apa-apa. Apa semua pelanggan ngasih skor 8? Atau jangan-jangan setengahnya ngasih 10, setengahnya lagi ngasih 6? Kan beda banget ceritanya, kita jadi nggak tahu. Jadi, ini aturan main profesionalnya, jangan pernah, sekali lagi jangan pernah laporin rata-rata sendirian. Selalu kasih konteks. Ada 3 hal penting. 1, laporkan juga standar deviasinya. Ini buat nunjukin seberapa beragam datanya. 2, kalau bisa, sertakan interval kepercayaannya. Dan 3, yang paling dasar, tunjukkan ukuran sampelnya, biar kita tahu datanya diambil dari berapa orang. Nah, ini contoh laporan yang jauh lebih informatif. Lihat deh, baby boomers, skor rata-ratanya paling tinggi, 8.5. Tapi yang lebih menarik, lihat standar deviasinya, paling rendah, cuma 0.6. Artinya, pendapat mereka tuh seragam, konsisten. Bandingin sama milenial, standar deviasinya 1.2, lebih tinggi. Artinya, pendapat mereka lebih beragam. Mungkin ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget. Insight kayak gini nih yang bakal kelewat kalau kita cuma lihat rata-ratanya doang. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu Anda bawa dari obrolan kita kali ini, ingat ini aja. Rata-rata itu adalah awal dari sebuah pertanyaan, bukan jawaban akhir. Jadi lain kali Anda lihat angka rata-rata di laporan, jangan langsung diterima gitu aja. Coba tanya, distribusinya gimana? Ada outlier nggak? Mediannya berapa? Pertanyaan-pertanyaan kayak ginilah yang membedakan